Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini Di kami ingin sini kami ingin mempresentasikan hasil mempresentasikan proyek hasil akhir proyek dari akhir pengelolaan dari citra yang pengelolaan berjudul citra yang Model berjudul Deteksi Model Tingkat Deteksi Kematangan Tingkat Jambu Biji Kematangan Jambu berdasarkan warna Biji dan berdasarkan tekstur warna dan menggunakan tekstur pengelolaan citra. menggunakan pengelolaan citra. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, Nindya nama saya Ramadhanti Nindya Azelsi Ramadhanti dan PM Azelsi dan PM 06512211. 06512211. Perkenalkan, nama saya Antina Ika Wijayanti dengan NPM 113. Sebelumnya judul kita yaitu model deteksi tingkat kematangan jambu biji berdasarkan warna dan tekstur menggunakan pengelolaan citra. Itu tuh direkonstruksi dari paper metode GLCM untuk diklasifikasikan jenis daun jambu air menggunakan algoritma neural network. Di sini ada latar belakangnya. Jadi jambu biji merupakan buah tropis yang kaya akan vitamin C dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun penentuan tingkat kematangan buah ini masih banyak dilakukan secara manual melalui pengamatan fisik yang bersifat subjektif dan kurang akurat. Buah yang tampak serupa secara visual belum tentu memiliki tingkat kematangan yang sama secara fisiologis. Penelitian ini mengusulkan pengguna CNN untuk mendeteksi tingkat kematangan jambu biji berdasarkan warna dan tekstur citra, guna membantu petani menentukan waktu panen secara lebih tepat dan meningkatkan kualitas hasil Jambu panen. biji menggunakan metode GLCM, KNN, dan CNN. Nah, manfaatnya itu yang pertama untuk meningkatkan efisiensi dan objektivitas dalam penilaian kualitas buah. Yang kedua, membantu petani dan pedagang menentukan waktu panen dan seleksi buah. Ketiga, menjadi referensi dan inspirasi dalam penerapan AI di sektor pertanian. Dan yang terakhir, mendukung inovasi pertanian presisi berbasis data dan teknologi visual. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup. Yang pertama itu menggunakan CNN sebagai algoritma klasifikasi citra digital buah jambu biji berdasarkan warna dan tekstur. Yang kedua itu fokus utamanya mendeteksi kematangan buah, menentukan tingkat kematangan jambu biji antara mentah atau matang dari gambar yang diambil secara visual. Terus yang ketiga itu ada framework deep learning. Di sini masih ruang lingkup. Metode yang digunakan adalah convolutional neural network atau CNN dengan GLCM untuk deteksi tingkat kematangan jambu biji berbasis citra. Pemodelan dan pelatihan dilakukan menggunakan Python dan TensorFlow. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada sistem deteksi. Deteksi adalah proses untuk mengetahui tingkat kematangan jambu biji berdasarkan warna dan tekstur. Proses ini menggunakan pengolahan citra digital dengan metode CNN yang mampu mengenali pola visual secara otomatis dan akurat. Yang kedua ini ada TensorFlow. TensorFlow ini adalah pustaka dari Google Brain untuk mempermudah pemrosesan dan optimasi komputasi dalam aplikasi AI dan machine learning. Merupakan teknik analisis tekstur pada citra. GLCM mempresentasikan hubungan antara dua piksel yang bertetanggaan, intensitas keabuan, jarak dan sudut. Terus ada KNN. K-nearest neighbor adalah salah satu algoritma dalam machine learning yang untuk melakukan klasifikasi pada data. Algoritma ini bekerja dengan mencari kategori terdekat dari data yang baru diberikan berdasarkan jarak Euclidean atau jarak Manhattan. Kategori yang dipilih adalah kategori yang paling banyak muncul di antara tetangga terdekat dari data yang baru diberikan. Dan yang terakhir ada CNN. Convolutional Neural Network adalah algoritma pembelajaran deep learning yang dapat melatih kumpulan data besar dengan jutaan parameter dan mengambil bentuk dua dimensi sebagai masukan, kemudian menggabungkannya dengan filter untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang kita gunakan itu menggunakan KDD. Dan ini tuh menggunakan dataset yang terdiri dari dua kelas tingkat kematangan buah jambu biji yaitu matang dan mentah. Seperti pada gambar itu ada yang jambu matang dan ada juga jambu yang mentah. Selanjutnya ada data pre-processing. Setelah data kira buah jambu biji berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan proses
Pemrosesan atau processing guna menyiapkan gambar sebelum digunakan dalam pelatihan model. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas visual dari setiap gambar telah memenuhi standar yang dibutuhkan oleh sistem dalam mengenali fitur penting. Tahapan pemrosesan meliputi penyesuaian ukuran citra agar seragam, pengaturan intensitas pencahayaan, pengurangan noise atau gangguan visual, serta meningkatkan kontras untuk memperjelas informasi warna dan tekstur pada buah. Data melalui teknik augmentasi gambar. Proses ini tuh dilakukan menciptakan beragam variasi citra baru dari data yang ada. Tujuan utamanya untuk menambah keragaman data pelatihan sehingga model dapat belajar lebih baik dalam mengenali ciri-ciri visual jambu biji di berbagai kondisi. Selanjutnya ada data mining. Tahapan ini itu digunakan algoritma CNN sebagai inti dari model deteksi tingkat kematangan jambu biji. CNN mampu mengenali ciri-ciri visual pada gambar melalui lapisan-lapisan konvolusi yang mengekstraksi fitur penting seperti warna dan tekstur buah. Warna dianalisis berdasarkan nilai intensitas piksel pada saluran warna RGB, sedangkan tekstur dikenali melalui pola-pola lokal seperti tepi, garis, dan struktur permukaan jambu biji. Untuk membangun model yang efisien dan ringan namun tetap akurat, digunakan arsitektur MobileNet V2 yang telah dioptimalkan untuk pengolahan citra. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Jadi dataset ini terdiri dari 2.806 gambar buah jambu biji dengan dua kelas yaitu matang dan mentah. Pembagian datanya itu 80% data latih, sekitar 1.680 gambar, 10% data validasi sekitar 210 gambar, dan 10% data uji sekitar 210 gambar. Jadi data ini tuh termasuknya data primer. Tersebut melalui proses pemrosesan guna menyiapkan gambar sebelum digunakan dalam pelatihan model. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas visual dari setiap gambar telah memenuhi standar yang dibutuhkan oleh sistem dalam mengenai fitur penting. Terus ada transformation. Proses transformation merupakan augmentasi gambar untuk meningkatkan variasi data pelatihan, membantu model mengenali pola dengan lebih baik, dan menghindari overfitting. Selanjutnya di sini ada hasil dari data mining yang menggunakan metode CNN. Model yang digunakan berbasis arsitektur MobileNet V2 seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Base Post-nya itu 50 dan di sebelah kanannya itu tuh ada training dan validasi akurasi. Base Post-nya itu 28 dan ini tuh dinyatakan tidak overfitting ya. Selanjutnya di sini ada interpretation atau evaluation dari CNN dan GLCM. Jadi akurasi model per epoch-nya itu bisa dilihat seperti yang di sebelah kiri. Lalu loss model per epoch-nya itu juga bisa dilihat dari sebelah kanan. Jadi ini tuh bisa dibilang udah akurat ya, nggak ada overfitting karena data itu yang untuk akurasi semakin naik dan untuk yang loss itu semakin lama semakin turun. Jadi hasilnya sudah bagus dan tidak itu untuk data yang nyambung itu tuh KNN, sedangkan yang putus-putus itu tuh adalah GLCM. Selanjutnya ada confusion matrix. Jadi evaluasi terhadap hasil klasifikasi dilakukan dengan menggunakan confusion matrix untuk mengukur kinerja model dalam membedakan antara citra kelas matang dan mentah. Berdasarkan confusion matrix yang diperoleh, model mampu mengklasifikasi 101 citra matang dengan benar, sementara 4 citra matang diklasifikasi secara keliru sebagai mentah. Pada kelas mentah, terdapat 103 citra yang berhasil diklasifikasikan dengan benar dan 2 citra lainnya
salah diklasifikasikan sebagai matang. Lalu di sini ada hasil dari websitenya. Lanjut aja ke Website websitenya. Jadi di sini tuh ada halaman dari websitenya itu. Yang pertama itu kita bisa memilih file. Ini di sini saya sudah menyiapkan file yang sudah saya pilih. Lalu di sini ada ubah ke grayscale, metode prediksinya bisa pilih ada KNN dan CNN. Sekarang kita cobain KNN-nya dulu. Lalu diklik prediksi, maka hasilnya akan muncul. Di sini gambar yang sudah tadi dipilih. Lalu hasil tingkat keyakinannya itu jambu ini matang dengan tingkat keyakinan 98,9%. Lalu di sini itu terdapat fitur ekstraksi, kontrasnya itu 46, terus dissimilarity-nya gak ulang. Selanjutnya di sini tuh ada fitur ekstraksi, ada kontras, dissimilarity, homogeneity, energy correlation, ASM, H-min, S-min, V-min. Lalu di sini tuh ada penjelasan dari metode KNN plus GLCM-nya, seperti yang ada di sini. Lalu di sini tuh ada fitur rotasi atau atur kecerahan. Jadi kalau kita geser atur rotasinya atau kecerahannya, di sini akan berubah setelah kita klik terapkan perubahan. Di sini dicontohin atur rotasinya yang awalnya begini, atur rotasinya jadi miring karena diatur rotasinya. Lalu kalau diklik atur kecerahannya akan menjadi lebih cerah. Lalu ini juga bisa kembali. Lalu di sini bisa pilih file lagi. Masukkan file lagi, lalu dipilih ke CNN, lalu diprediksi sekarang. Maka hasilnya juga jambu ini matang dengan tingkat keyakinan 98,9%. Lalu di sini ada penjelasan model CNN-nya. Lalu masih tetap sama, di sini bisa diatur kecerahannya dan rotasinya. Lalu bisa kita kembali coba lagi gambar, dicoba yang ke grayscale. Tentang terus kita pilihnya metode KNN dulu aja. Habis itu klik prediksi sekarang. Nah, habis itu keluar dari gambar grayscale-nya. Nah, jadi itu bisa kelihatan dari gambar grayscale ini kayak fungsinya tuh untuk kayak ngelihat dari fitur warna dan tekstur si jambu biji ini. Dan ini masih bisa diprediksi, ada tingkat ada akurasinya juga, masih ada fitur ekstraksinya juga, dan masih ada penjelasan metode KNN-nya juga, dan itu masih bisa diatur rotasi dan kecerahannya gitu. Nah, diterapkan. Nah, ini hasilnya yang udah diatur kecerahan dan rotasinya. Kita coba lagi yang lain. Kita upload dulu gambar jambu bijinya. Terus kita klik yang ubah ke grayscale. Terus kita pilih metode yang CNN. Nah, kita prediksi sekarang. Nah, hasilnya juga tetap sama. Hasilnya juga tetap sama, bakal ngeubah ke grayscale, masih bisa ngeprediksi juga, dan ada penjelasan CNN juga. Terus juga masih bisa diatur-atur rotasi dan kecerahannya. Selanjutnya di sini tuh ada tentang sistemnya. Jadi kalau kita klik tadi tentang sistemnya akan muncul hasil penjelasan untuk dari sistem yang kita buat ini. Lalu bisa diklik lagi ke Belanda. Dan mungkin sekian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.